Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki dari tanggal 13 sampai 15 Juni 2025. Festival ini menawarkan berbagai aktivitas, salah satunya menggunakan alat virtual reality untuk melihat simulasi pengoperasian rumah pompa Dinas Sumber Daya Air Jakarta. Berikut liputan dari jurnalis Metro TV Elma Rosana dan juru kamera Guntur Sriwibowo untuk Anda. Jakarta Future Festival 2025 ini sebagai ruang kolaborasi dari berbagai unsur kepentingan dalam merencanakan Jakarta di masa depan. Khususnya ini sebagai tujuan Jakarta sebagai top 20 Global City di tahun 2045. Berbagai booth dari Dinas DKI Jakarta ini telah dipamerkan di sini. Dan kita akan melihat salah satu booth yang ada di sini dan juga apa saja sih kira-kira aktivitas yang dapat dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta untuk melihat bagaimana kinerja dan juga bagaimana inovasi dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk menuju Jakarta di masa depan. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Pak Dimas, tenaga ahli dari Dinas Sumber Daya Air Jakarta. Pak Dimas, selamat pagi Pak. Bagaimana sih Pak atau apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta kalau mampir ke booth Dinas Sumber Daya Air Jakarta? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau misalnya nanti masyarakat akan hadir ke booth Dinas Sumber Daya Provinsi DKI Jakarta, ini nanti akan kita tampilkan sejarah singkat tentang kerja dari Dinas Sumber Daya Provinsi DKI Jakarta, gitu kan. Ada tampilan sejarah singkatnya di sini, juga ada penjelasan dari keterangan-keterangan dari jumlah-jumlah sungai, dari jumlah-jumlah aliran sungai, gitu kan. Dari kanal-kanal juga ada, dan juga nanti banyak interaktif yang bisa disajikan di sini, seperti tadi penggunaan VR yang nanti bisa dicoba oleh masyarakat untuk melakukan simulasi berada di rumah pompa dimiliki oleh Dinas Sumber DKI Jakarta, gitu. Oke. Mungkin sambil jalan ya Pak Dimas, boleh ini terkait dengan tujuan dari Jakarta Future Festival ini kan untuk memberikan potret Jakarta di masa depan. Nah, inovasi apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta, terutama dekat Jakarta masih sering banjir juga ya, bagaimana penanggulangannya? Oke, jadi betul sekali gitu kan. Nah, yang mau kita sajikan di sini adalah sistem SCADA, yaitu sistem integrasi jaringan, sehingga nanti akhirnya rumah-rumah pompa itu nanti bisa saling terintegrasi by digital ya, dengan digitalisasi, sehingga nanti pengoperasiannya itu bisa disesuaikan sesuai dengan SOP yang berlaku dan saling terintegrasi secara digital satu sama lain. Nanti kita lihat ada booth-nya di sini, nanti kita bisa sajikan. Mungkin bisa kita mau lihat, oke? Pak Dimas, ini salah satu booth-nya ya Pak ya? Ini salah satu booth-nya kita di SDA. Jadi ini sistem SCADA kita yang sudah dibangun dan ini sudah saling terintegrasi satu sama lain, sehingga nanti ke depannya kita tinggal membangun SOP sehingga masing-masing polder atau masing-masing pompa ini saling terintegrasi satu sama lain, sehingga sistem pengendalian banjir di Jakarta nanti sudah bertransformasi menggunakan digital, gitu kan. Selain juga tentunya pasti tetap dibutuhkan peranan operator di lokasi untuk memantau, ya kan, memantau kondisi aktualnya seperti di lokasi, gitu kan. Kalau ini kan secara digitalnya ya, nanti tetap operator itu akan memantau secara manually, gitu kan. Termasuk seperti misalnya menjaga kebersihan dari bangunan pompanya juga kan. Itu tetap kita membutuhkan peranan dari operator. Tapi untuk datanya nanti itu akan tersinkronisasi dan akan saling terintegrasi satu sama lainnya, sehingga penanganan banjir di DKI Jakarta itu sudah menggunakan sistem digitalisasi lagi, gitu. Pak, mungkin terakhir Pak, ini kan juga banyak gandrungi oleh generasi muda ya datang ke Jakarta Future Festival. Apa sih Pak kira-kira yang bisa dilakukan oleh generasi muda gitu untuk ikut terlibat di dalam memastikan Jakarta menjadi top 20 Global City? Mungkin ini ya, kita bisa mengajak generasi-generasi muda ini untuk lebih peduli lagi terhadap air di Jakarta, baik itu maupun itu sungai, waduk atau apapun itu, sehingga nanti generasi-generasi muda ini bisa lebih mencintai
air-air yang ada di Jakarta gitu, sehingga itu memudahkan kita Dinas Sumber Daya Air dalam melakukan penanganan banjir. Seperti misalnya kita mengedukasi masyarakat dari sejak dini, generasi muda itu saling menghimbau untuk tidak membuang sampah di kali atau tidak mencemari kali, sehingga setelah kesadaran itu terbentuk, insya Allah ke depannya pastinya penanganan banjir di DKI Jakarta pasti akan lebih mudah berkat peranan dari generasi-generasi muda ini. Terima kasih banyak Pak Dimas. Nah pemirsa, ini adalah salah satu aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta kalau mampir ke Dinas Sumber Daya Air Jakarta. Selain itu di booth-booth lain juga banyak sekali kegiatan ataupun aktivitas diskusi dan juga ada stand makanan di luar, ini tepatnya di Taman Ismail Marzuki yang akan berlangsung dari tanggal 13 sampai 15 Juni 2025. Dari Jakarta, Alma Rosana, Guntur Sriwibowo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.